Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah. Allah. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Na Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Falaqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah,
فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani rahimakumullah. Seorang muslim tentu adalah seorang yang senantiasa berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, menjalankan apa yang menjadi perintah Allah, menjauhi apa yang menjadi larangan-larangan Allah. Pada keberuntungan kita, kebahagiaan kita, kesuksesan kita ada pada ketaatan kita terhadap Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalikal fawzul azim. Itulah batasan-batasan Allah, itulah syariat Allah. Maka siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, niscaya Allah akan memasukkan ia ke dalam surga. Tajri min tahtihal anhar, yang akan mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya. Wa dzalika al-fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar, kemenangan yang agung. Namun sebaliknya di saat kita durhaka kepada Allah, maka Allah mengatakan wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Maka siapa saja yang durhaka, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, kami masukkan ia ke dalam neraka, kekal ia di neraka, dan baginya adzabun muhin, azab yang menghinakan. Ikhwatul iman rahimakumullah, di antara keyakinan kita adalah bahwa apa yang Allah perintahkan itulah untuk kebaikan manusia. Apa yang Allah larang, yang Allah benci, yang Allah murkai, maka di sana ada keburukan bagi manusia, baik bagi individu itu sendiri ataupun bagi masyarakatnya. Dalam sebuah hadis Rasul alaihi salatu wasalam mengkhabarkan kepada kita tentang perkara-perkara yang Allah cintai, tentang perkara-perkara yang Allah ridhai. Perkara yang Allah cintai adalah perkara yang Allah perintahkan. Perkara yang Allah murkai artinya perkara-perkara yang Allah larang. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yardha lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan. Dalam riwayat yang lain wa yaskhatu lakum thalathan. Fayardha lakum an ta'budu wa la tusyriku bihi syai'an wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa yakrahu lakum qila wa qal wa kathratas su'ali wa idha'atil mal, rawahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yardha lakum thalathan. Sesungguhnya Allah ridha kepada kalian 3 perkara, memerintahkan kalian tentang 3 perkara. Wa yakrahu lakum thalathan, dan Allah benci dari kalian 3 perkara. Allah ridha untuk kalian agar kalian beribadah kepadanya semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun. Wa an ta'tasimu bihablillah, dan hendaklah kalian senantiasa berpegang teguh dengan tali Allah seluruhnya. Wala tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Wa yakrahu lakum thalathan, dan Allah membenci kepada kalian 3 hal. Qila wa qala, katanya dan katanya.
menyebarkan berita yang tidak jelas asal usul dan sumbernya. Wa kathratas su'al, yang kedua Allah membenci atas kalian banyak bertanya yang tidak memberikan faidah. Wa idha'atal mal, kemudian yang ketiga adalah membuang-buang harta, menyia-nyiakan harta. Ini tiga hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah tidak meridainya, yang Allah memurkainya. Qila wa qala wa kathratas su'al wa idha'atal mal. Menyampaikan berita yang tidak jelas. Qila wa qala wa kathratas su'al, banyak bertanya yang tidak memberikan faidah. Kemudian yang ketiga adalah menyia-nyiakan harta. Maka seorang muslim, ikhwas sekalian rahimakumullah, hendaklah memperhatikan apa yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Memperhatikan apa yang menjadi perkara yang Allah tidak suka, yang Allah tidak ridha, yang Allah benci. Yang pertama adalah qila wa qala. Menyampaikan berita yang tidak jelas. Benar dan salahnya berita itu. Berfaidah atau tidak berfaidah berita itu. Jangankan berita yang tidak jelas. Jangankan informasi yang tidak kita ketahui tentang kebenaran atau kedustaannya. Informasi yang jelas saja, informasi yang benar saja, belum tentu kemudian menjadi baik kalau kemudian kita dengan mudah menyampaikan informasi itu kepada orang lain. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, kafa bil mar'i kadziban bi an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Bisa jadi kita teranggap sebagai orang yang dusta, seorang yang bohong. Kenapa? Di saat kita dengan mudah menceritakan, memberitakan, menghabarkan kepada orang lain segala apa saja yang kita dengar. Ikhwatul iman rahimakumullah, kita berada di zaman yang berita itu begitu cepat. Berita begitu cepat menyebarnya. Maka jadilah orang yang selektif di dalam kita menyampaikan berita itu. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kalau datang kepada kalian orang-orang yang fasik dengan suatu berita, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, maka tabayyunlah, cross checklah berita itu benar atau tidak. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang kemudian membuat masyarakat resah, membuat masyarakat gelisah, membuat masyarakat takut, membuat masyarakat tidak tenang. Kenapa? Karena berita yang kita sebarkan, yang kita tidak tahu keabsahan berita itu, kebenaran berita itu, kesahihan berita itu, kevalidan berita itu. Bahkan seandainya pun itu valid, apakah memang harus dikonsumsi oleh masyarakat kita? Tidak semua berita itu menjadi baik untuk kemudian kita sebarkan. Bahkan tidak setiap ilmu menjadi baik untuk kemudian kita sampaikan kepada siapapun. Rasulullah SAW membonceng Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Kemudian diajarkan kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Wa Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka Mu'adz mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Fa haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, hak Allah yang menjadi kewajiban para hambanya adalah agar mereka beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Adapun hak hamba yang akan Allah tunaikan kepada mereka adalah Allah tidak akan mengadab siapapun yang tidak berbuat syirik sedikit pun. Ilmu mengenalkan tentang hak Allah, mengenalkan tentang hak hambanya,
Begitu sampai ilmu ini kepada Mu'adz bin Jabal, maka Mu'adz ingin ilmu ini sampai kepada sahabat-sahabatnya yang lain. Sehingga Mu'adz mengatakan, "Ya Rasulullah, afala ubashiru bihin nas?" Wahai Rasulullah, boleh tidak kabar gembira ini saya sampaikan kepada sahabat-sahabat saya yang lain? Rasulullah SAW mengatakan, "La tubashirhum fayattakilu." Jangan kau beritahukan kabar gembira ini kepada mereka. Khawatir mereka berpaku tangan. Kenapa? Karena saat itu sahabat belum siap untuk menerima kabar ini, berita ini. Rasul takut kalau difahami salah oleh para sahabat sehingga mereka tidak ada usaha untuk fastabiqul khairat. Tidak ada usaha untuk saling berlomba dalam kebaikan. Cukup yang penting saya beribadah kepada Allah, saya tidak syirik, saya tidak akan diazab. Rasul khawatir dengan pemahaman ini. Maka Rasul melarang Mu'adz bin Jabal untuk menyampaikannya. Kapan disampaikan berita itu dan sampai kepada kita hari ini? Di akhir-akhir hayat Mu'adz bin Jabal, ketika melihat sahabat sudah siap dengan hadis ini, dan karena rasa takut Mu'adz agar tidak dikatakan sebagai orang yang menyembunyikan ilmu, baru Mu'adz menyampaikan hadis ini kepada sahabat yang lain. Ini yang jelas sumbernya, jelas faidahnya ilmu. Itu saja, tidak setiap ilmu layak untuk disampaikan kepada setiap orang. Apalagi berita yang tidak jelas. Hanya qila wa qala, gosip, desas-desus, katanya dan katanya. Maka hendaklah kita menjauhkan diri dari sikap senang untuk apapun berita yang kita terima, kita share, kita kirim, kita sebar, sementara belum tentu apa yang kita sebar itu memberikan manfaat kepada apakah diri kita sendiri mendapatkan manfaatnya ataukah masyarakat juga mendapatkan manfaatnya atau tidak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa wassalamu ala man ittaba'al huda asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perkara yang dibenci Allah yang kedua adalah wa kathratas su'al. Banyak bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak memberikan faidah. Pertanyaan yang mungkin justru menyulitkan diri kita. Pertanyaan ikhtibar. Yang tujuannya bukan orang ingin tahu tentang sesuatu pengetahuan. Bukan ingin tahu tentang hukum. Tapi bagaimana dengan pertanyaan itu? Ia bisa keluar dari kewajiban. Ia bisa keluar dari perintah. Maka dicarilah pertanyaan-pertanyaan itu. Kathratus su'al. Su'al ta'annud. Pertanyaan orang yang ingin memberatkan dirinya. Terlarang dalam Islam. Sebagaimana pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan Bani Israel kepada Musa alaihissalam. Sudah jelas Allah mengatakan, idbahu baqarah. Sembelihlah lembu. Sembelihlah sapi. Tidak usah bertanya berapa usia sapi itu, apa warnanya, bagaimana sifatnya. Cukup sembelihlah seekor sapi, selesai, itu perintah Allah. Tapi banyak Bani Israel bertanya, untuk apa? Yang tujuan sebenarnya supaya mereka tidak kemudian menyembelih sapi itu. Tanyalah tentang usianya. Tanyalah mereka tentang malaunuha. Warnanya seperti apa? Usianya bagaimana? Maka semakin mereka bertanya, semakin Allah kemudian memberikan sifat-sifat yang sulit untuk direalisasikan perintah itu. Usianya tidak tua, tidak muda. Warnanya kuning cerah. Tapi dengan warna kuning cerah, bagaimana mendapatkan sapi itu?
Sapi yang tidak pernah dipakai untuk membajak sawah. Memang hiasan sapi itu. Ini pertanyaan Bani Israel. Kathratus su'al. Ya. Dan terkadang mungkin hal ini juga ada dalam diri kita. Ya. Apa yang sampai kepada kita dari hadis Rasulullah SAW, dari firman Allah Subhanahu wa taala, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau itu perintah, jelas perintahnya. Perkataan para ulama jelas di dalam mensyarahnya, cukuplah kemudian kita mengatakan sami'na wa ta'na. Saya taat, saya mendengar dan saya taat. Dan begitulah para sahabat. Datang perintah tidak banyak mereka bertanya kepada Rasulullah SAW karena perintahnya sudah jelas. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki, tidak pantas bagi seorang mukmin wanita, kalau Allah dan Rasulnya menetapkan suatu perintah, kemudian mencari-cari celah, mencari-cari pilihan yang lain dengan pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan. Tidak ada sahabat bertanya. Turun ayat tentang pelarangan khamr. Fahal antum muntahun? Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitani fajtanibuh. Kata Allah, tinggalkan itu, jauhi itu semua. Khamr, maisir, judi. Fahal antum muntahun? Maukah kalian berhenti? Sahabat tidak bertanya, ya Rasulullah, saya baru bikin khamr kemarin. Bolehkah saya simpan untuk barang sehari 2 hari? Tidak ada sahabat bertanya seperti itu. Wahai Rasul, bagaimana kalau khamr ini untuk hal yang ini, hal yang itu? Saya simpan bukan untuk saya minum. Gak ada sahabat bertanya seperti itu. Begitu ditanya oleh Allah, fahal antum muntahun? Maukah kalian berhenti? Sahabat mengatakan, intahina. Sekarang kami berhenti. Pulang mereka ke rumah masing-masing. Ditumpahkan khamar-khamar yang mereka miliki yang di dalam rumah mereka. Turun ayat hijab. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, katakan kepada istrimu, kepada anak-anakmu, kepada wanita-wanita muslimah agar mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka. Sampai ayat ini kepada para sahabat, pulang mereka menyampaikan ayat itu kepada para istri-istrinya. Dan tidak ada yang bertanya, kami tidak punya kain untuk berhijab, bagaimana? Tidak ada. Apa yang ada di situ? Yang mereka miliki, yang punya gorden, ditariklah gordennya, dijadikan sebagai hijab. Kathratus su'al. Kita hari ini banyak bertanya, tapi amalan kita tidak ada. Ditanyakan hadisnya, ditanyakan ayatnya, bukan untuk kemudian kita melaksanakan ayat dan hadis itu, tapi bagaimana dengan pertanyaan itu kita bisa terbebas, terlepas dari kewajiban yang ada dalam ayat dan hadis. Kathratus su'al. Sebagian ulama mengatakan bahwa makna kathratus su'al adalah at-tasawwul, menjadi para pengemis, banyak minta-minta kepada orang, dan ini juga terlarang. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, yang Allah benci, yang Allah larang, yang Allah tidak sukalah idha'atul mal. Menghambur-hamburkan harta, menyia-nyiakan harta. Harta yang kita dapat kemudian bukan disalurkan pada jalan yang halal, bukan jalan yang benar, itu namanya idha'atul mal. Dipakailah harta itu untuk berjudi, idha'atul mal. Dipakailah harta itu bermain games, idha'atul mal. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara tanda baiknya seorang muslim meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Jangan sampai harta yang sudah kita cari dengan susah payah kemudian dinafkahkan, diinfakkan, disalurkan pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat, apalagi yang haram. Yang tidak bermanfaat saya tidak boleh, apalagi yang haram. Dipakai untuk yang halal saja. Kalau berlebihan, itu menjadi idha'atul mal. Al-israf, at-tabdhir, wa la tubadhir tabdhira, innal mubadhirina kanu ikhwana syayatin. Janganlah kita berbuat tabdhir berlebih-lebihan.
Karena berlebih-lebihan itu adalah termasuk teman-temannya syaitan. Silahkan nafkahkan harta kita pada jalan-jalan yang benar dan dinafkahkan sekadarnya, tidak berlebihan. Tidak membeli barang-barang yang begitu mewah, terlalu mewah. Sementara kebutuhan kita juga tidak untuk itu. Ikhwatal iman rahimakumullah, mari kita senantiasa memperhatikan apa yang menjadi perintah Allah, menjadi perintah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, memperhatikan apa yang menjadi larangan Allah, larangan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita menjadi orang-orang yang mendapatkan keberuntungan di yaumul qiyamah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Ghaffar. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma ighfir lana ولإخواننا الذي سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.